Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Rossi Dere. Dan kali ini itu sendiri mengenai kelanjutan untuk cerita di animenya season kedua, dan ini tentang isi dari volume keempatnya. Nah, sebelum lanjut aku cuma mau bilang kalau video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi setelah Masachika, Ayano, dan juga Yuki memutuskan untuk menikmati libur musim panas mereka dengan cara berkeliling di pusat pembelanjaan. Namun sebelum pergi gitu kan, ada momen canggung antara Ayano dan juga Masachika. Dimana saat Masachika memuji Ayano yang merupakan gadis cantik yang polos, Ayano pun tanpa sadar gitu kan, dia tuh mulai tersipu malu, bahkan kedua pipinya itu menjadi memerah. Saat Masachika meminta Ayano untuk berpakaian lebih normal seperti gadis cantik pada umumnya. Ya, Masachika yang sadar kalau ia salah ucap. Hal yang cukup canggung tersebut itu kepada si Yuki, dimana Masachika menanyakan, apakah Ayano beneran tidak punya perasaan romantis kepadaku? Dan Yuki pun menjawab, ya orangnya juga bilang begitu sendiri sih. Namun ya, namanya juga Yuki, kalau nggak usil dengan kakaknya, pasti Yuki akan merasa bosan nih. Jadi ada hal yang dilakukan Yuki kepada Ayano, dimana Yuki berniat untuk memastikan apakah Ayano beneran suka sama Masachika atau tidak. Dengan cara Yuki memanggil Ayano untuk segera datang ke hadapannya, meskipun pada saat itu Ayano hanya sedang berlapiskan pakaian dalam berwarna ungunya untuk segera hadir di hadapan Yuki dan juga Masachika. Waduh, ya Masachika yang awalnya mencoba untuk tidak melihat Ayano, namun saat Ayano berkata kalau tidak ada hal yang harus dia sembunyikan di depan Yuki sama dan juga Masachika sama, Yuki pun lantas memeriksa bagian tubuh Ayano yang memiliki tai lalat di bagian yang tak terduga. Di mana Masachika yang tidak tahan dengan kondisi seperti itu lantas langsung menyuruh Ayano untuk kembali ke kamarnya. Ya, di sini Yuki memastikan kembali kalau Ayano tidak ada ketertarikan khusus kepada Masachika dalam hal romansa. Tapi malah sebaliknya, Yuki menyadari kalau kakaknya punya sedikit hasrat terhadap tubuh seksinya si Ayano, yang membuat Masachika tidak bisa melawan pernyataan fakta dari Yuki tersebut. Ya, meskipun Yuki juga tidak terlalu ambil pusing sih dengan hal tersebut atas ketertarikan kakaknya dengan si Ayano. Apakah Ayano bisa jadi set heroin untuk Masachika ke depannya? Nah, menarik nih untuk dibahas. Sebenarnya tes yang dilakukan oleh Yuki dan juga Masachika kepada Ayano adalah sebagai jawaban atas rasa gelisahnya si Masachika. Dimana Masachika merasa kalau melihat Yuki tanpa apapun itu ya hal yang biasa aja gitu kan, gak ngaruh apapun. Karena mereka kan kakak beradik. Namun kalau ditatap dengan Ayano lebih lama, Masachika juga merasa kalau itu bukanlah hal yang baik. Bahkan Masachika juga berpikir kalau ia harus memberikan jawaban yang pasti jika suatu saat nanti Ayano menyatakan cintanya kepada Masachika. Oh ya, pada momen ini tuh sendiri Yuki juga mengatakan kalau dia itu tidak memiliki perasaan cinta kepada si Masachika dalam hal romansa, karena ya mereka itu adalah saudara kandung. Ini udah fix ya, jadi root incest itu nggak ada di serialnya Rossi Dere. Ya, hal lain yang dibahas pada chapter pertama pada volume keempat kali ini itu sendiri adalah mengenai gaya rambutnya si Yuki. Dimana meskipun awalnya tidak disetujui ya sama si Masachika, namun tidak bisa dibohongi kalau twin tail Yuki memang membuat Yuki menjadi sangat lucu di mata Masachika. Dimana obrolan kakak beradik ini pun harus terputus ya akibat kemunculannya si Ayano kembali yang datang dengan dandanan yang lebih modis dengan mengunci rambut panjangnya ke arah belakang. Ya, bagi Masachika, Ayano melakukan itu agar menarik perhatiannya. Namun kenyataannya Ayano melakukan itu hanya agar tidak terlalu mencolok di depan keramaian. Duh, malunya si Masachika. Dimana Yuki yang menyadari hal tersebut lantas menggoda Masachika dengan mengatakan kalau kakaknya itu malu-maluin. Ya, kepedean banget gitu. Dan akibat pembicaraan yang cukup panjang lebar ya di pagi hari tersebut, Ayano, Yuki, dan Masachika harus ketinggalan kereta untuk keberangkatan pada pagi hari tersebut. Ya, awal musim kedua nantinya kita akan lebih diceritakan mengenai kisah dari keluarga kecil ini, kesibukan dari Masachika dan Yuki, serta mengenai bagaimana Masachika menikmati libur musim panasnya tersebut. Nah, pada pembukaan untuk chapter keduanya, kita akan diceritakan mengenai Masachika, Yuki, dan Ayano yang pergi ke tempat hiburan setelah mereka ketinggalan kereta di pagi hari tersebut, di mana mereka bertiga pergi menuju pusat wahana hiburan dan melihat-lihat apa yang bisa mereka nikmati. Dari pergi menuju ke waterboom yang dulunya Masachika dan Yuki kunjungi waktu kecil, sampai ke wahana rumah hantu yang menyeramkan. Oh ya, saat berada di kawasan hiburan ini, Yuki sempat menunjuk sebuah game center yang cukup mewah. Dimana saat ingin pergi ke sana, Yuki dihentikan oleh si Masachika. Akibat Masachika punya masalah dengan pusat permainan tersebut. Ya, Masachika kecil dulu pernah dibanet oleh pengurus gedungnya.
Dimana hal itu terjadi saat Masachika membawa pulang semua hadiah yang bisa ia menangkan. Dimulai dari hadiah utama dari permainan retro sampai memborong semua hadiah dari mesin capit, yang mana hal tersebut membuat Masachika harus di-banned permanen oleh pemilik gedung. Ya, awalnya ketertarikan Masachika dalam bermain game adalah saat ia diungsikan ke rumah kakek dan juga nenek Kuze. Yang mana hal itu terjadi setelah Masachika kecil ya, berhasil menghajar 4 orang siswa dari kelasnya, yang sebelumnya mencoba untuk membuli Yuki yang saat itu sedang mengidap penyakit asma. Ya, sejak suka bolos latihan dan juga belajar gitu kan, Masachika pergi ke pusat permainan dan saat itu juga dia harus di-banned dan kembali ke rumah kakek Kuze untuk menonton film Rusia kesukaan kakeknya. So, singkat cerita, Yuki, Ayano, dan Masachika menuju ke sebuah wahana roller coaster yang menurut Yuki sangat menantang untuk mereka naiki, dimana saat itu mereka mencoba untuk melakukan tes tinggi badan, yang merupakan syarat untuk bisa naik ke wahana tersebut. Dimana Yuki memiliki masalah dengan tinggi badannya. Ya, di sini syarat boleh naik itu adalah orang yang tinggi badannya itu minimal 140 cm. Sedangkan tinggi Yuki di fandom Roshidere itu kisaran 150 cm. Ya, cukup aneh sih kenapa Yuki di volume ini harus nyinjit-nyinjit nih untuk bisa mencapai tinggi 140 cm. Dimana saat Masachika menyetujui kalau tinggi Yuki saat itu adalah 141 cm, yang artinya Yuki boleh naik gitu kan, Masachika pun dan Yuki mulai dilihatin oleh beberapa pasangan dewasa yang menganggap kalau Masachika dan Yuki adalah kakak beradik yang usianya tuh terpaut jauh gitu. Padahal nggak sampai 1 tahun beda usia mereka. Ini si Yumi habis lahiran si Masachika langsung hamil lagi kayaknya. Namun ya lebih penting dari itu, dimana pasangan NPC saja itu bisa membedakan Masachika dan Yuki adalah kakak beradik. Kenapa Alia malah nggak bisa bedain? Sungguh waifu yang buta map gitu. Tapi wajar sih, karena kan rambutnya juga sudah ubanan gitu. Selain itu, para NPC pasangan ini juga nggak bisa lihat Ayano yang sebenarnya juga sedang berjalan di belakang Yuki dan Masachika. Ya, ini menunjukkan kalau hawa keberadaannya Ayano itu benar-benar tipis banget gitu. Dan ini bakalan menarik sih ke depannya. So, akhir kata itu aja lah dulu mengenai kelanjutan dari light novel Roshidere. Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara menuliskannya itu di kolom komentar. Bang, lanjut bang, siapa tahu menarik gitu kan. Dan akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini. Dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jenny. Oh ya, kalau kalian pengen nonton animenya Roshidere, kalian bisa nonton kembali ataupun rewatch dari season satunya, episode 1 sampai 12 di aplikasi Station, tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun ya rada-rada premium sih.